Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah virologi. Pada kali ini kita sudah masuk di sesi 8 mengenai virus patogen pada hewan dan tumbuhan. Setelah pada sesi sebelumnya kita mempelajari mengenai virus patogen pada manusia. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan dari kalian adalah kalian nanti dapat menjelaskan patogenesitas beberapa virus yang menginfeksi tumbuhan dan hewan setelah melaksanakan perkuliahan kali ini. Nah, mari kita mulai dari virus-virus yang biasanya menginfeksi hewan. Yang pertama mungkin yang paling terkenal ya, yang sering kita ketahui, yaitu virus rabies. Nah, virus rabies ini merupakan virus berselubung. Jadi, dia memiliki selubung, kemudian memiliki genom single-stranded RNA untai negatif. Struktur virusnya membulat pada salah satu ujung dan datar pada ujung lainnya. Jadi, seakan-akan dia memiliki bentuk seperti peluru. Nah, virus ini dapat menyebabkan infeksi pada susunan saraf pada hewan yang terinfeksi, contohnya pada anjing, rakun, kelelawar, dan kucing. Jadi hanya hewan-hewan tertentu ya. Gejala hewan yang terinfeksi virus ini adalah sangat agresif. Jadi dia bisa menyerang hewan lain atau manusia. Kemudian biasanya takut terhadap cahaya atau suara. Kemudian juga bisa mengalami kelumpuhan pada kaki belakang, disorientasi, juga kelumpuhan pada rahang dan kerongkongan. Jadi ini terlihat dengan adanya mulut berbusa pada hewan-hewan yang terinfeksi. Jadi seperti ini ya. Ini salah satu indikasi atau gejala bahwa hewan tersebut terinfeksi virus rabies. Nah, pada hewan penyakit ini dapat mengakibatkan kematian. Demikian juga pada manusia. Jadi cara penularan virus rabies antara hewan satu dengan hewan yang lain adalah sebagai berikut. Jadi hewan yang sehat bisa tergigit oleh hewan yang terinfeksi, maka virus rabies tersebut akan menyebar melalui saraf ya, kemudian masuk ke tulang belakang hingga menuju ke otak ya. Jadi virus tersebut menyerang dari saraf, kemudian menyebar melalui tulang belakang sampai ke otak. Nah, dari otak ini maka virus dapat menyebar hingga ke kelenjar ludah dari hewan terinfeksi. Nah, penyakit rabies ini merupakan penyakit zoonosis, artinya penyakit ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan juga dapat mengakibatkan kematian. Cara penularan dari hewan ke manusia mirip dengan cara penularan dari hewan ke hewan ya. Jadi biasanya ada gigitan atau cakaran dari hewan terinfeksi. Kemudian virus ini dapat bereplikasi atau memperbanyak diri pada otot di sekitar gigitan. Kemudian si virus ini kemudian masuk ke sistem saraf perifer sampai ke tulang belakang. Kemudian dia akan menyebar atau mengikuti tulang belakang sampai ke otak ya. Jadi dari susunan saraf pusat ini sampai ke otak ya. Nah, di otak ini dia akan mengakibatkan penyakit namanya encephalitis dan kemudian dia bisa menyebar ke jaringan kelenjar ludah dan beberapa organ lain sehingga bisa mengakibatkan kematian. Nah, cara pencegahan penyakit rabies bisa dilakukan dengan pemberian vaksin pada hewan maupun pada manusia. Nah, kalau pemberian vaksin pada manusia bisa diberikan sebelum maupun sesudah tergigit atau tercakar hewan yang menderita rabies. Jadi misalkan pada orang-orang yang bekerja dengan hewan yang kira-kira mengalami rabies, maka sangat dianjurkan untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke virus berikutnya. Tadi adalah virus rabies, sekarang adalah simian immunodeficiency virus atau SIV. Nah, simian immunodeficiency virus ini mirip dengan salah satu virus yang juga menyerang manusia. Nanti kita lihat ya. Nah, virus ini
dapat menginfeksi lebih dari 30 jenis kera, contohnya pada Sutimangapei dan simpanse. Dan infeksi virus ini dapat menyebabkan kelemahan respon imun pada kera-kera tersebut. Ya, gejala yang ditimbulkan sama seperti HIV pada manusia, jadi mengalami penurunan kekebalan tubuh dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi meskipun demikian, virus ini tidak menular pada manusia. Oke. Nah, virus berikutnya adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit namanya cacar sapi atau cowpox. Jadi virus cowpox ini merupakan virus yang termasuk dalam famili Poxviridae. Jadi masih satu famili dengan virus cacar atau smallpox. Merupakan virus berselubung, memiliki genom berupa DNA untai ganda, dan dapat menyebabkan penyakit pada kucing, anjing, tikus, dan hewan ternak seperti sapi. Virus ini dapat menyebabkan luka pada tubuh hewan yang terinfeksi, biasanya pada telinga atau juga pada puting susu pada hewan betina. Terutama kalau hewan ternak ini pada sapi ya, bisa terdapat luka. Nah, dari hewan satu ke hewan lainnya, virus ini menyebar atau menular melalui kontak langsung atau pada proses menyusui. Nah, cowpox dapat menyebabkan kematian pada hewan yang terinfeksi dan bisa bersifat atau dapat bersifat zoonosis. Nah, sama seperti pada hewan, maka cacar sapi ini menular dari hewan ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Misalkan pada orang yang memerah susu pada hewan-hewan yang terinfeksi, maka kontak langsung itu bisa mengakibatkan penyakit cacar sapi. Nah, gejalanya adalah luka pada bagian yang bersentuhan langsung dengan hewan terinfeksi. Nah, umumnya individu yang terkena infeksi cowpox akan mengalami kesembuhan dan jarang mengalami atau menimbulkan kematian. Namun pada saat ini penyakit cacar sapi ini sudah jarang sekali ditemui. Nah, ternyata cowpox ini berperan dalam penemuan vaksin ya. Jadi seorang penemu vaksin ya atau yang kita kenal sebagai bapak vaksin, Edward Jenner mengamati bahwa seorang peternak yang terkena cacar sapi bisa terlindung dari penyakit cacar yang mematikan yang pada saat itu mewabah. Ya, jadi pada tahun 1796 Jenner kemudian melakukan suatu percobaan dengan cara mengambil bagian luka dari peternak tersebut, jadi nanahnya diambil. Kemudian material tersebut dimasukkan ke kulit seorang anak laki-laki namanya James Phipps. Kemudian diketahui setelah beberapa saat bahwa James terlindung dari penyakit cacar. Oleh karena itu mulailah muncul teori bahwa dengan memasukkan agen infeksius secara sengaja ke tubuh individu, ternyata ini bisa menimbulkan kekebalan tubuh yang dapat melindungi dari penyakit berbahaya. Oleh karena itu, mulai saat itu dikenal vaksinasi untuk pencegahan penyakit. Oke, kita masuk ke virus selanjutnya, yaitu Iridoviridae. Ya. Jadi Iridoviridae ini merupakan kelompok virus yang menginfeksi serangga, merupakan virus berselubung dan memiliki kapsid dengan bentuk ikosahedral dan genomnya berupa untai ganda. Jadi akibat dari infeksi Iridoviridae ini bisa menghasilkan beberapa warna pada serangga yang terinfeksi, tetapi dampak yang lebih lanjut mengenai infeksi Iridoviridae ini belum diketahui secara jelas, ya. Nah, satu lagi virus yang bisa menginfeksi serangga namanya bakulovirus. Jadi bakulovirus ini sebenarnya adalah virus yang jumlah anggotanya banyak, jadi bermacam-macam virus yang masuk dalam famili bakulovirus, dan dia secara spesifik menginfeksi serangga, contohnya pada ngengat, kemudian pada kupu-kupu, dan lain-lain. Tetapi inangnya adalah serangga. Termasuk di dalam bakulovirus adalah nuclear polyhedrosis virus dan cytoplasmic polyhedrosis virus. Perbedaannya adalah kalau yang nuklear polyhedrosis virus ini dia terdapat pada inti dari inangnya, kemudian kalau cytoplasmic polyhedrosis virus ini pada sitoplasma. Dan bakulovirus ini merupakan virus DNA. Nah,
Virus ini dapat menyebabkan kerusakan sel yang diinfeksinya, dan ketika dia dikeluarkan dari tubuh inang, maka bakulovirus ini bisa membentuk occlusion bodies untuk pertahanan tubuhnya. Jadi occlusion bodies itu semacam protein ya, banyak protein di situ dengan di dalamnya ada virus-virus, calon virus yang infeksius. Nah, ketika dia bisa dikeluarkan dari occlusion body, nama virusnya adalah occlusion derived virus. Nah, ketika ini sudah bisa menginfeksi inangnya, maka dia bisa mengakibatkan penyakit pada serangga tersebut. Atau kalau terjadi infeksi yang sekunder, maksudnya infeksi yang kedua, atau virus yang baru saja dikeluarkan dari sel yang terinfeksi, maka bentuk dari bakulovirus adalah seperti ini. Nah, selain menyebabkan penyakit pada serangga, ternyata bakulovirus ini bisa dimanfaatkan karena tadi dia spesifik menyerang insek atau serangga ya. Jadi bisa kita pakai sebagai pestisida alami atau biopestisida. Keunggulannya adalah dia secara spesifik menyerang invertebrata atau serangga. Kemudian tingkat daya tahan hidupnya tinggi karena memiliki occlusion bodies dan mudah ditumbuhkan dalam medium kultur di laboratorium. Nah, ini adalah contoh beberapa biopestisida dari bakulovirus. Jadi ada beberapa tanaman komoditas ya seperti apel, kemudian sawit, tomat dan lain-lain yang memiliki hama yang bisa mengakibatkan penurunan produksi sehingga bisa ditambah atau bisa digunakan beberapa bakulovirus yang menyerang insektisida ini. Insek maksudnya, serangga ini maksudnya ya. Jadi dia bisa berperan sebagai biopestisida atau bioinsektisida. Dan ini adalah nama mereknya ya, nama biopestisidanya. Oke, selain sebagai biopestisida, bakulovirus juga bisa dimanfaatkan sebagai vektor untuk ekspresi gen. Misalkan kita mau menginfeksi sel-sel yang apa namanya dari yang dia kita bisa manfaatkan untuk gen-gen yang ukurannya cukup besar, sehingga ketika dimasukkan ke dalam E. coli dia bisa terekspresi menjadi beberapa protein yang kita inginkan. Jadi vektor ini bisa menggunakan plasmid dari bakulovirus. Nah, oke, itu adalah virus-virus yang menginfeksi hewan, ada juga yang bisa bermanfaat untuk kita. Nah, kita masuk ke virus-virus yang bisa menginfeksi tumbuhan. Sedikit berbeda dengan virus yang menginfeksi hewan, pada tumbuhan itu virus-virusnya cukup sulit untuk diamati perkembangan hidupnya karena tidak mudah ditumbuhkan pada medium buatan, karena ada yang memerlukan protoplas atau ada yang tidak bisa ditumbuhkan secara in vitro. Tetapi jika kita lihat, maka penyusun struktur virusnya sama dengan penyusun struktur virus pada binatang. Karakteristik virusnya juga sama. Nah, cara penularan virus tanaman dari satu tanaman ke tanaman lain itu tidak mudah karena tanaman itu seperti kita tahu dia selnya memiliki dinding sel, jadi tidak mudah untuk diinfeksi. Biasanya penularan virus itu melalui perlukaan, misalkan dengan metode penanaman, melalui hama, baik wereng, kumbang, tungau, dan lain-lain. Kemudian melalui nematoda atau cacing tanah, kemudian protozoa pada tanah, atau juga melalui benih yang telah terinfeksi. Jadi saya contohkan ada dua virus yang bisa menginfeksi tanaman komoditas yang penting ya. Di sini ada banana bunchy top virus yang menyerang tanaman pisang. Penyakit yang diakibatkannya adalah penyakit kerdil. Jadi pertumbuhannya lambat, menimbulkan warna kuning pada daun, kemudian daunnya tegak, kaku, pendek, dan sempit, dan biasanya pisang yang sudah terinfeksi ini tidak berbuah. Jadi kalau ini terdapat pada suatu komoditas atau lahan pertanian yang banyak, maka ini bisa menurunkan produksinya. Nah, diketahui bahwa belum ada varian pisang yang tahan terhadap infeksi virus ini, sehingga penanaman pisang itu harus benar-benar terbebas dari virus ini. Jadi calon pisang yang akan ditanam itu harus benar-benar bebas dari virus ini. Dan ketahui bahwa virus ini ditularkan oleh kutu daun namanya Pentalonia nigronervosa. Ada satu lagi namanya rice resistant virus. Ini menyerang tanaman padi dan penyakitnya namanya penyakit kerdil hampa.
Dan seperti namanya, maka pertumbuhan padinya juga lambat, warna daun gelap dan berlekuk-lekuk, sehingga menurunkan produksi padi. Dan virus ini bisa ditularkan oleh hama, yaitu hama warna coklat. Demikian mungkin presentasi kita hari ini. Silahkan mengeksplor beberapa referensi yang bisa digunakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.